sahabat Radar Muko, seperti biasa hari ini kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami itu Sapa Pagi. Untuk hari ini edisi Selasa 15 Juni 2021 kami akan kembali membacakan berita yang ada di koran Radar Muko hari ini. Nah, untuk sebelum lanjut, bantu kami untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Harian Radar Muko, karena setiap hari kami akan memberikan berita terupdate seputar Kabupaten Muko. Nah, kita lanjut aja ke pemberitaan utama yang ada di koran hari ini, yaitu kemampuan Eselon 2 diuji, persiapan lelang dan mutasi. Seperti yang dijanjikan Bupati Kamis lusa, seluruh pejabat Eselon 2 kecuali Sekda, Kepala BKPSDM dan Inspektorat akan ikuti ujian kompetensi. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya. Uji kompetensi ini kabarnya salah satu persiapan menghadapi lelang jabatan dan mutasi besar-besar yang dilaksanakan sekitar akhir Agustus. Setelah 6 bulan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Muko Edi Suntono SH mengatakan uji kompetensi akan diikuti seluruh pejabat Eselon 2. Yang tidak ikut Sekda, Kepala Inspektorat dan Kepala BKPSDM, karena untuk 3 posisi ini langsung diuji oleh provinsi dan ada ketentuan khusus. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada Kamis di ruang Aula Bapelitbang Muko. Adapun sebagai narasumbernya terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi, Sekda, Kepala BKPSDM dan 2 orang akademisi UNIP. Yang ikut Eselon 2 saja. Untuk pejabat PLT yang mengisi kekosongan jabatan Eselon 2 tidak diikutkan. Tim penguji kita datangkan langsung dari provinsi sesuai dengan perintah Bupati. Nah, ini masih berkaitan dengan pemberitaan kita sebelumnya, itu akan dilakukannya uji kompetensi untuk para pejabat Eselon 2 yang akan dilaksanakan pada Kamis depan. Dengan adanya uji kompetensi ini untuk menguji sejauh mana kemampuan para pejabat atau kepala dinas yang Eselon 2, karena akan dilakukan untuk persiapan dilakukannya mutasi yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus. Di pemberitaan kedua kita ada Pleno Nasdem tak berani melaju mulus ke kursi panas Dewan. Langkah mantan Kades Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Muko untuk menduduki kursi panas DPRD Muko melalui pergantian antar waktu atau PAW bakal mulus. Sebab Partai Nasdem berkomitmen dengan aturan main dalam politik, pemenang ditentukan suara terbanyak. Bahkan berdasarkan hasil pleno Dewan Pengurus Nasdem 2 hari lalu, nama Tabrani adalah satu-satunya yang muncul sebagai calon pengganti almarhum Busril. Salah seorang anggota Dewan Nasdem, Suwarno, mengatakan sesuai yang diinginkan ketua partai, proses menuju PAW sedang dilaksanakan kemarin. Partainya sudah melakukan pleno internal untuk menentukan langkah PAW sekaligus meninjau hasil pemilu. Kemungkinan besar Tabrani akan menggantikan posisi Dewan yang meninggal dunia. Sebab hasil pemilihan suaranya nomor 2, Partai Nasdem selalu komitmen dengan ketentuan yang berlaku. Kemungkinan tidak ada perubahan sebagai penggantinya Tabrani. Beliau adalah kader partai yang pada pemilu lalu meraih suara terbanyak nomor 2 setelah almarhum Busril. Nasdem selalu komitmen, tidak ada permainan apapun. Lanjutnya, ini berdasarkan PAW, pergantian antar waktu Partai Nasdem yang kita ketahui sebelumnya, salah satu anggota DPRD-nya almarhum Busril meninggal dunia. Nah, Partai Nasdem sendiri sudah mempersiapkan nama untuk menggantikan almarhum Busril, yaitu Tabrani yang sebelumnya menjabat sebagai Kades Pasar Sebelah. Dikonfirmasi kemarin, salah seorang anggota Dewan Nasdem Suwarno juga mengatakan bahwa setelah mempersiapkan Tabrani untuk menggantikan almarhum Busril ke DPRD Muko, karena Tabrani sendiri merupakan perolehan suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2019 lalu yang menggantikan almarhum Busril di DPRD Muko. Kita lanjut ke berita di Metropolis kita hari ini.
Masih nihil, CJH ajukan permohonan pengembalian PPIH. Pihak kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Muko mengatakan sejak pengumuman pembatalan keberangkatan haji 2020 belum ada calon jemaah haji yang mengajukan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Menurut Kasih Haji dan Umroh Sukran SHI, pada dasarnya seluruh CJH tetap ikhlas dengan kondisi yang terjadi. Apalagi pembatalan keberangkatan tahun ini betul-betul sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 yang melanda sejumlah negara di dunia. Terkait aturan dalam pengembalian PPIH, pihaknya mengaku terus melakukan sosialisasi, apalagi edaran Kemenak terkait pembatalan keberangkatan haji salah satu pembahasan teknis pengembalian atau penarikan biaya haji. Ia juga mengatakan jika sudah merupakan kewenangan atau hak setiap CJH untuk bisa berkoordinasi dengan Kemenak di daerah masing-masing. Sampai saat ini belum ada CJH yang batal berangkat tahun ini menarik biaya pelunasannya. Jikapun ada, tetap kita bantu sesuai dengan prosedurnya. Jika mereka hanya mengambil biaya pelunasan karena masih terdaftar sebagai CJH. Namun jika mereka menarik biaya pendaftaran sebesar 25 juta tersebut, maka mereka dicoret dari daftar tunggu, ujar Sukran. Mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021, bagi jemaah yang ingin menarik kembali dana pelunasannya dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung seperti bukti asli setoran oleh bank penerima setoran BPIH, termasuk penyertaan untuk fotokopi tabungan yang masih aktif atas nama sendiri dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, dengan adanya edaran dari Kemenak, keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021, maka tahun ini dipastikan adanya pembatalan pengiriman jemaah haji ke Arab Saudi dengan masih mengacu pada tahun lalu karena dampak dari pandemi COVID-19, maka tahun ini khususnya Kabupaten Muko dan umumnya kita negara Indonesia tidak mengirimkan jemaah hajinya ke Arab Saudi karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, diharapkan kepada CJH, calon haji, jemaah haji yang ingin menarik kembali biaya BPIH-nya, maka Kemenak siap membantu untuk menarik kembali biaya BPIH karena tahun ini sudah dipastikan tidak berangkat. Kita lanjut ke berita metropolis yang kedua kita, itu DPMPD segera luncurkan program desa digital. Pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien. Program nasional melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik atau Kominfo tentang persiapan desa digital nampaknya sudah semakin gencar dicanangkan. Pelayanan desa secara digital adalah gebrakan yang luar biasa yang dilakukan oleh desa untuk warganya. Dalam waktu dekat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD akan meluncurkan program desa digital, di mana yang dimaksud dengan desa digital, desa tersebut penduduk mendapatkan layanan persuratan dengan mudah hanya lewat online. Untuk mendapatkan pelayanan secara digital ini, penduduk tinggal mengakses website desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianto SHMSI mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Muko untuk desa-desa yang belum memiliki akses jaringan yang mendukung. Untuk persiapan desa digital, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Muko untuk mendata desa-desa yang belum memiliki akses jaringan yang mendukung desa digital. Selanjutnya, kami akan segera mempersiapkan desa yang akan menjadi sampel launching desa digital sebagai acuan desa-desa lainnya dalam program nasional. Ini juga merupakan terobosan yang terbaru. Maka diharapkan tahun ini dapat berjalan, akan diluncurkannya program desa digital. Nah, jadi masyarakat desa tidak perlu harus ke kabupaten, kota untuk melaksanakan atau mengurus persyaratan surat-surat izin dan sebagainya. Mereka cukup melakukannya di desa mereka masing-masing. Dengan adanya program desa digital ini, semua masyarakat bisa mengakses apa yang mereka ingin melakukan pengurusan izin dan sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini juga harus adanya kerjasama dengan Dinas Kominfo karena
Desa digital akan membutuhkan akses internet, jaringan internet yang merupakan juga terobosan atau program dari Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Demikianlah tadi sahabat Muku-Muku berita yang ada di koran Radar Muku-Muku hari ini, edisi Selasa 15 Juni 2021. Terus hasil kami setiap hari di program kami Sapa Pagi, dan juga jangan lupa untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muku-Muku, dan juga di Instagram kami Harian dari Muku-Muku. Sekian dari kami, selamat pagi dan sampai jumpa.